Halo Sobat Kos, kalau lo saat ini adalah perokok aktif dan lo punya niatan untuk berhenti merokok karena lo nganggap rokok sangat berbahaya untuk kesehatan lo, sebaiknya jangan lo scroll video gua kalau lo nggak mau termakan hoax terbesar yang selama ini udah lo percaya. Ya, semua info yang pernah lo dengar dan lo percaya tentang rokok, semua itu hanyalah kebohongan dan pembodohan. Perang terhadap rokok adalah cara negara maju untuk menghambat kemajuan negara-negara berkembang saat ini. Karena mau tidak mau, industri rokok telah menyumbangkan 5-6 juta tenaga kerja di negara Indonesia dan menjadi penyumbang terbesar terhadap pendapatan cukai hingga mencapai angka di atas 90% dari seluruh total pendapatan cukai yang ada saat ini. Sama kayak negara Amerika yang pernah berusaha mematikan industri kopi di negara Brazil. Sebenarnya kalau lo pahami, ada hal lain yang lebih efektif 9 kali membunuh manusia daripada rokok, yaitu stres. Stres sudah terbukti sebagai penyebab utama orang mengalami stroke dan mengalami gangguan jantung koroner. Dan satu lagi, banyak orang bunuh diri dengan alasan stres dan depresi. Dan lucunya, sebagian besar orang yang merokok merasa ketika mereka menghisap rokok, rasa beban lepas dari badan mereka. Pikiran jadi tenang dan jauh dari kata stres. Dan kalau lo melihat di sekitar lo, kakek lo, tetangga lo, saudara lu atau paman lu yang berumur panjang saat ini, itu mereka adalah perokok aktif atau bahkan perokok yang sangat aktif. Lu juga bisa melihat di hari tua mereka. Mereka bisa menjalani hidup ini dengan santai, tanpa beban, tetap sehat, dan tanpa penyakit apapun yang ada di diri mereka. Dan sekali lagi gue sampaikan di sini, apapun yang pernah lu dengar tentang rokok itu hanyalah kebohongan dan pembodohan yang lu percayai sampai saat ini tanpa pernah lu lakukan riset apapun. Dan terakhir, lu tahu apa yang paling gak lu sangka dari semua yang gue sampaikan tentang rokok di video ini? Ya, semua yang gue sampaikan tadi itu adalah kebohongan dan pembodohan yang gue karang gitu saja. Dan bodohnya, lu yang nonton video ini sambil merokok, lu ngangguk-ngangguk kepala sambil lu bilang, oh ternyata seperti itu ya. Dan lu percaya gitu aja dengan semua yang gue sampaikan tadi. Dan pertanyaannya, kenapa lu bisa percaya? Jawabannya adalah karena pilihan kombinasi diksi dan data yang gue sampaikan, artikulasi, kemampuan persuasif, penguasaan materi, serta cara gue menyampaikan kata per kata. Itulah alasan yang membuat lo yang tadinya percaya kalau rokok itu berbahaya, seketika berubah menjadi nggak percaya, hanya karena cara gue menyampaikan kata-kata sesuai dengan konteks yang lo harapkan. Dan ya bisa gue bilang, kalau lo mau omongan lo didengar dan dipercaya orang lain, lo harus bisa menguasai semua hal yang sudah tadi gue sampaikan. Mulai dari pemilihan diksi, artikulasi, kemampuan persuasif, dan juga penguasaan materi. Dan itulah yang disebut dengan storyteller. Dimanapun lo bekerja, siapapun lawan bicara lo, kalau lo sudah bisa menguasai kemampuan seorang storyteller, lo akan dengan mudah mempengaruhi dan menguasai lawan bicara. Itulah kenapa Daniel Carnegie dalam bukunya How to Win Friends and Influence People mengatakan, kalau lo mau menguasai orang, lo harus punya kemampuan mendengar dan berbicara dengan baik. Dan Steve Jobs pernah mengatakan bahwa manusia terkuat di muka bumi ini bukanlah seorang superhero yang memiliki kekuatan super, melainkan seorang storyteller. Lu bisa melihat dalam cerita-cerita Avenger bagaimana orang-orang hebat, orang-orang yang memiliki kekuatan-kekuatan super bisa diyakinkan hanya dengan seorang Nick Fury yang tidak punya kekuatan super sama sekali. Tapi Nick Fury punya kekuatan lain yang bisa dia gunakan untuk mempengaruhi orang lain, yaitu Nick Fury memiliki kekuatan kata-kata. Ya, melalui kata-kata Nick Fury, dia bisa mempengaruhi para Avenger yang memiliki kekuatan super untuk saling bersatu dan saling menolong. In the good way, seorang storyteller bisa memberikan informasi dan wawasan yang sangat bermanfaat buat kita semua. But in the bad way, seorang storyteller bisa sangat berbahaya dan membuat kekacauan yang sangat asik. Coba lo bayangkan, jika seandainya gua nggak menjelaskan bahwa yang gua sampaikan tadi adalah sebuah kebohongan. Seberapa besar kekacauan dan kerusakan yang sudah gua hasilkan buat orang-orang yang selama ini masih denial terhadap bahaya rokok, termasuk diri gua. Semakin hebat lu menjadi seorang storyteller, akan semakin besar pengaruh cerita lu terhadap orang lain. Dan semakin besar pengaruh cerita lu itu, akan semakin besar dampak yang lu hasilkan dari cerita-cerita lu tadi. Dan kemampuan storyteller ini juga bisa lu gunakan untuk mempengaruhi hati dan pikiran lawan jenis yang lu sukai. Seberapapun ganteng diri lu, kalau lu nggak punya kemampuan bercerita dengan baik, gue yakin pasangan lu saat ini pasti akan merasa bosan. Sebaliknya, seberapapun pas-pasannya tampang lu, kalau lu punya kemampuan bercerita yang baik, semua orang pasti akan menyukai lu dan gak akan pernah merasa bosan dengan keberadaan lu. Dan itulah power dari kata-kata yang kita susun menjadi sebuah cerita yang jika kita sampaikan dengan sempurna, artikulatif, dan mempunyai kemampuan persuasif, maka akan menjadi senjata yang sangat power. Dan kemampuan itu bisa membuat mereka yang saat ini sedang patah hati, terpuruk, sedih,
bangkit kembali, pulih, dan memiliki semangat baru. Tapi satu kata juga bisa menghancurkan kebahagiaan orang lain dengan cara yang sangat instan. Hal sederhana kayak pemilihan kata dan diksi bisa mempengaruhi diterima atau ditolaknya pesan yang ingin kita sampaikan. Kita kasih contoh terhadap hal yang sederhana yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Misalnya, kalau lo nembak cewek dengan asumsi lo udah dekat dan kenal sama dia, dan si cewek masih ragu dengan lo karena alasan apapun. Misalnya nih, lo nembak cewek dengan bilang, gua akan jadi pasangan dan imam yang akan selalu membimbing lo jika seandainya lo mau nerima gua jadi cowok. Nah, gua yakin beberapa cewek akan merespon kata-kata lo dengan negatif. Tapi coba kita revisi kata-kata lo menjadi, gua akan menjadi pasangan dan teman di sisa hidup, baik teman dalam keadaan susah maupun teman dalam keadaan duka. Kalau seandainya lo mau nerima gua jadi cowok. Jadi kata imam tadi kita ganti dengan teman. Maka cewek yang lo tembak tadi akan terima pesan lo menjadi lebih positif. Itulah kenapa tadi gua bilang hal sederhana seperti pemilihan diksi akan sangat menentukan diterima atau ditolaknya pesan yang ingin lo sampaikan. So, daripada setiap hari kita sibuk mengomentari orang, scroll media sosial tanpa tujuan, menyalahkan orang lain atas kegagalan kita, mendingan kita belajar gimana caranya mengolah kata-kata kita menjadi lebih menarik. Belajar gimana caranya menjadi seorang storyteller, biar kita lebih mudah mempengaruhi orang lain hanya lewat kata-kata. Gue yakin hal ini sangat bermanfaat dan bisa kita pakai dimanapun. Mau lo bekerja dimanapun, sebagai apapun, kalau lo memiliki kemampuan berbicara yang baik, gue jamin, gue pastikan itu akan bermanfaat buat karir lo ke depan. Ya apapun cerita gue hari ini, mudah-mudahan ada insight-nya yang bisa lo ambil. Kalau nggak ada insight yang lo ambil, berarti lo harus ulang tonton video gue dari awal. Ya, sekian cerita dari gue kali ini. Sampai jumpa di cerita kamar kos lainnya. Jangan lupa lo subscribe channel gua dan aktifkan tombol loncengnya biar lo dapat notifikasi dari video-video terbaru gua. And ciao.